Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.2 beta 1 yang baru aja beberapa hari lalu dirilis sama Apple. Nah, tentunya adanya fitur baru, tapi fitur barunya apa aja? Dan di video kali ini akan gue jelasin secara detail, oke? Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, mohon maaf banget kalau videonya baru bisa tayang hari ini. Ya, karena beberapa hari lalu gue lagi ada kesibukan. Jadi, ya gue baru bisa bahas iOS 18.2 beta 1 ini cuy. Maaf banget ya. Jadi, intinya beberapa hari lalu Apple merilis iOS 18.2 beta 1. Dimana kalau kita lihat jadwal bentar lagi nih bakal rilis iOS 18.1 secara resmi. Tapi Apple sudah merilis iOS 18.2 beta 1-nya untuk pengguna developer program alias developer beta. Jadi, gue disclaimer dulu, ini masih beta update alias belum resmi alias masih uji coba. Jadi ini adalah beta version, dimana beta versionnya ini di developer beta, bukan public beta. Jadi kalau kalian mau menggunakan secara public beta, itu belum bisa cuy, karena ini masih developer beta aja. Dan ini pun cuman masih kebagian di iPhone 15 Pro model hingga 16 series gitu ya. Di bawah itu belum bisa coba gitu. Di iPhone XR, ini juga sudah developer beta. Kalau kita cek ke setting, lalu ke general, software update, belum ada updatean untuk developer beta iOS 18.2 beta 1. Jadi memang belum bisa mencoba ya. Cuman iPhone 15 Pro hingga iPhone 16 series. Atau bisa kita katakan iPhone 15 Pro hingga paling terbaru gitu. Oke? Tetapi Apple tidak hanya merilis iOS 18.2 beta 1. Apple juga merilis iPadOS 18.2 beta 1 serta macOS Sequoia 15.2 beta 1. Itu adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version atau developer beta program. Dan di sini gue menggunakan iPhone 15 Pro, sudah gue install juga iOS 18.2 beta 1. Jadi ketika lu mau mencoba, tampilannya nanti akan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi gue udah masuk iOS 18.1 RC version yang udah gue bahas di video sebelumnya di sini, dan gue kembali masuk ke developer beta. Lalu tampilannya jadi ada dua seperti ini. Jadi kita bisa masuk yang bawahnya, also available iOS 18.2 beta. Ketika gue masuk yang bawah, tampilannya jadi seperti ini, seperti biasa ya, seperti biasa lu tinggal update aja gitu. Oke, langsung aja kita mulai dari build number terlebih dahulu. Pergi ke setting, general, about, iOS version. Nah, ini dia build number yang ada pada iOS 18.2 beta 1 ada di 22C5109P. Ya, ini adalah build number yang ada pada iOS 18.2 beta 1. Oke, dan di sini untuk modem firmware-nya kalau lu bisa perhatikan update ya di 2.30.02. Ini modem firmware-nya nih. Kelihatan lah ya di sini nih. Oke, editor tolong zoom di bagian ini. Itu modem firmware-nya. Dan size update-nya, seperti tadi udah kalian lihat, size update-nya besar ya, karena ini full firmware atau bundling ya, bundling firmware, karena masuk mulai lagi dari beta 1 gitu. Jadi ini wajar banget. Kalau teman-teman yang mau install ya pastiin aja kuota internetnya kenceng atau wifi internetnya kenceng, karena ini size-nya cukup gede. Terutama di sini gue menggunakan 15 Pro, size-nya di 7,29 GB. Oke? Pertama, fitur yang ada pada iOS 18.2, akhirnya Siri atau bisa kita katakan Apple Intelligence ya, karena Siri under Apple Intelligence sekarang itu sudah mendukung ChatGPT cuy. Jadi kalau lu mau menggunakan Siri, baik yang tekan tahan tombol seperti ini atau mau yang di double tap bawahnya, di bagian bawah seperti ini nih, lu double tap kayak gini. Nah ya, tapi intinya penggunaan Siri sudah mendukung atau terintegrasi dengan ChatGPT. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita ke menu Apple Intelligence. Nah, di sini di bagian bawah adanya ChatGPT. Lu bisa tap di sini dan ini bisa lu enable. Ini nggak perlu lu sign in, atau meskipun lu punya akunnya ini nggak perlu lu login ya, nggak perlu di sign in karena gue juga nggak sign in. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Dan ini juga sebenarnya nggak perlu diinstal. Tapi tadi gue coba tes untuk install. Meskipun awalnya udah gue tes tanpa install juga nggak perlu. Jadi cukup enable ini sama ini aja gitu. Contohnya gue coba contoh menggunakan tap to Siri terlebih dahulu ya. Misalkan gue tap to Siri kayak gini, double tap. Nah, dia akan keluar kayak gini nih. Misalkan gue memerintahkan sesuatu. Misalkan gue ketik ask ChatGPT seperti ini. Terus gue tulis berapa harga iPhone
16 di Indonesia. Seperti ini ya, look at this. Perhatikan, oke. Tinggal kita send aja atau kita tap yang ini dan dia langsung bekerja. Animasinya asik banget, lo bisa perhatiin. Dia langsung bekerja meskipun ini tahap beta version ya. Tapi udah works ya, lo bisa lihat ya. Tuh dia langsung berikan informasi saat ini iPhone 16 bla 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 bla. Intinya ini yang dihasilkan dari Siri yang terintegrasi dengan ChatGPT. Tanpa ChatGPT pun bisa gitu ya. Jadi lu mau menggunakan ChatGPT ataupun enggak ya sama aja. Cuman intinya Siri atau Apple Intelligence yang saat ini dalam beta version sudah mendukung ChatGPT. Dan ini lu bisa klik ke ChatGPT ya. Karena ketika lu tap, ini kan ada warna biru nih ChatGPT-nya. Ketika lu tap, dia akan langsung direct ke website gitu. Kalau lu ada aplikasinya, dia akan langsung direct ke aplikasi. Nah, kayak gini. Tuh. Tapi kalau misalkan aplikasinya nggak ada, dia directnya ke website. Seperti itu. Oke? Lalu bisa apa lagi tuh si Siri dengan integrasi ChatGPT? Bisa perintahin yang lain. Nih, gue misalkan contoh, gue gunain Type to Siri lagi, tapi nanti akan gue coba dengan cara speaking ya, atau berbicara dengan Siri. Di sini gue coba misalkan pengen tahu codingan. Misalkan gue ketik gini, show me, kayak gini, code array function. Nah, kayak gini. Oke, misalkan gue ketik kayak gini, terus gue send. Nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, lu mau menggunakan ChatGPT atau search the web? Ya, tentunya pastinya menggunakan ChatGPT. Di sini gua use ChatGPT, maka dia langsung working ya, sedang bekerja dan langsung berjalan dan langsung munculin hasilnya, resultnya, gitu ya. Nice banget gak sih? Lalu bisa apa lagi tuh? Nah, misalkan gua coba bicara sekarang ya. Dari tadi kan gua ngetik type to Siri terus tuh. Sekarang gua coba, Siri, create a funny image cat with iPad. Do you want me to use ChatGPT to answer that? Of course, use ChatGPT. Oke, sedang bekerja. It's still working, man. Santai, tunggu. Here's an answer from ChatGPT. And done. Siri sekarang sudah bisa langsung nge-create image karena sudah terintegrasi sama ChatGPT. Gitu ya, jadi lo bisa membuat sesuatu hanya dari Siri aja. Yang tentunya si Siri ini ada di dalam Apple Intelligence gitu. Oke, coba sekarang gue type to Siri lagi karena bahasa Inggris gue sedikit kurang lancar. Misalkan gue tanya lagi kayak gini, X ChatGPT. Terus di sininya gue cek siapa Iksan Zulfikar. Tuh, coba ya, terus kita kirim ya. Jadi gue coba memberikan pertanyaan seperti ini, kita kirim seperti ini dan sedang working atau bekerja, langsung muncul. Lo bisa lihat Iksan Zulfikar is known for his activity on platform like YouTube and TikTok. He shares content mainly focused on technology, include unboxing and review tech product, especially Apple product. He also provide tips and tricks for using device like iPhones. Nice. Intinya Siri saat ini sudah terintegrasi atau bisa terintegrasi dengan ChatGPT. Jadi tidak hanya Siri aja, Sirinya jadi lebih pintar gitu. Padahal kalau lu nanya yang hal lain juga bisa kok. Gue contohin lagi sekali lagi. Siri, what's the weather today? Expect partly cloudy skies today. Intinya masih sama basically-nya untuk Siri. Cara penggunaannya, teknologinya masih sama. Hanya saja saat ini di S18.2 beta 1 sudah terintegrasi dengan ChatGPT. Itu kenapa pada saat diperkenalkan S18 memang ada ChatGPT di dalamnya gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya yaitu Playground. Nah, ini dia nih yang sampai sekarang di seluruh dunia beberapa pengguna sudah bisa mencoba, tapi gue belum bisa. Jadi sorry banget gue nggak bisa demoin, tapi intinya setelah lu menginstal 18.2 beta version akan ada aplikasi Playground seperti ini. Dan kalau kita buka, nah masih early access requesting ya. Jadi masih belum bisa gue coba gitu. Ketika gue tap dan dia langsung ke close aplikasinya gitu. Tapi emang gunanya fungsinya apa sih aplikasi ini? Tentunya bisa create image seperti pada gambar di sini, bikin Genmoji. Nah, Genmoji ini juga nggak cuma gambar di dalam aplikasi ini aja ya, tapi Genmoji ini juga bisa digunakan di iMessage ataupun WhatsApp. Nih gue contohin di WhatsApp. Contohnya seperti ini di dalam mode WhatsApp atau di dalam chattingan WhatsApp. Gue buka emoji, di sudut kanan nih ada kelihatan icon Genmoji. Ya lu bisa lihat ya, Genmoji atau Genmoji entah apalah sebutannya, tapi seperti ini. Kalau gue tap, dia harusnya membuat atau membuka aplikasi si Playground tadi di atasnya WhatsApp gitu ya. Jadi lu bisa langsung create emoji yang lu pengenin. Kira-kira contoh gambarnya seperti ini nih pada saat lu create emoji. Nah kayak gitu. Tapi karena gue belum di approve aksesnya, jadi ya gimana gue nggak bisa mencontohkan ke kalian langsung. Cuman intinya gue kasih tahu contoh-contoh dalam bentuk gambar aja. Oke? Dan ya kayak gitu. Jadi ini tidak hanya untuk di iMessage saja, tapi di WhatsApp aja pun bisa. Ya mungkin ini gue nggak ngerti ya kenapa gue belum di approve sama Apple. Bisa jadi servernya yang lagi tahap peningkatan
kelihatan. Jadi bertahap dulu, berapa user dulu yang bisa mencoba gitu ya. Namanya juga masih beta version. Atau emang ini ada bug di iOS 18.2 beta 1. Tapi nggak cuman gua, ini terjadi nggak cuman gua. Hal ini di beberapa dunia, bahkan gue cek di akun-akun Twitter di sini nih, atau di akun-akun X ya. Di situ pada lumayan tuh mengalami hal yang sama, yang udah berjam-jam lalu, berbelas-belas jam lalu, bahkan udah 1 hari lalu masih mengalami hal kayak gini. Jadi ya intinya kita masih belum dapat approval, jadi harus menunggu. Mungkin di next video akan gua kasih tahu lagi fiturnya atau detailnya di iOS 18.2 beta 1 ini seperti apa penggunaannya. Tapi intinya yang kalian bisa lihat seperti itu. Intinya lu bisa create image lu di situ kayak gambar gitu ya, atau lu bisa image one tuh dimana lu menggambar dalam notes. Misalkan gambarnya kayak gini doang, terus nanti lu linkerin dia jadi bener-bener gambar jelas detail ya seperti pada gambar di sini. Dan tentunya Playground ini juga mendukung aplikasi iMessage ya. Jadi ketika lu di dalam aplikasi iMessage kayak gini, lu pilih add attachment atau icon plus yang kiri ini ya, icon plus yang kiri ini lu tambah di sini ada image Playground. Ketika gua tap masih belum bisa karena masih belum dapat akses gitu ya. Ketika gua tap dan ya udah gitu doang. Memang pada saat di bagian setting, di dalam bagian setting ketika lu pilih Apple Intelligence and Siri, di sini masih tulisannya Image Creation Access Request ya, jadi masih tahap request. Jadi mohon maaf banget, gua pribadi belum bisa mencontohkan, tapi intinya cara fungsinya Playground atau Genmoji, Image One, intinya create image ya, image creation. Nah, contoh-contohnya seperti tadi ya, dalam bentuk video, dalam bentuk foto tuh gua kasih tahu contohnya. Gitu kira-kira ya. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya ini sama. Di 15 Pro gue belum bisa coba karena gue menggunakan beta version ini di iPhone 15 Pro gue, bukan di iPhone 16 Pro gue. Nama fiturnya adalah Visual Intelligence. Visual Intelligence ini akan bisa ada di iPhone 15 Pro atau enggak, tapi saat ini fitur Visual Intelligence hanya bisa digunakan di iPhone 16 series, baik iPhone 16 base model, 16 Plus, 16 Pro, dan 16 Pro Max. Karena berhubungan dengan fitur kamera kontrol. Kira-kira penggunaan fitur Visual Intelligence seperti pada gambar di sini. Ya intinya, lu bisa ambil gambar secara kamera, apapun gambar yang ingin lu cari tahu, apapun gambar itu, lu bisa tinggal capture dan dia akan langsung munculin data dari gambar tersebut. Belinya di mana, dari mana aja, source-nya, gitu-gitu intinya. Lu bisa lihat di situ contohnya dalam bentuk gambar dan video. Oke? Kayak gitu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu Writing Tools. Ya, karena Siri-nya sudah integrasi dengan ChatGPT, Writing Tools juga jadi sangat lebih mudah. Gue contohkan dalam aplikasi Notes ya. Oke, di sini gue udah ngetes itinerary ya, gue bikin itinerary. Jadi simple aja. Misalkan kayak gini, lu bisa tap yang icon Apple Intelligence nih di aplikasi Notes lu nih. Tuh, oke, dia akan muncul Writing Tools kayak gini. Ada 2 tambahan ya, Describe Your Change atau di bawahnya Compose. Compose yaitu tentunya lu bikin sebuah rencana atau sebuah teks. Misalkan gue tap di sini, terus gue misalkan create itinerary Bali for 4 days. Seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Gue tap send ini, kayak gini. Maka dia akan muncul nih, tuh, sedang create. Ya, lu bisa lihat sendiri lagi create. Ini gambar yang tadi. Nah, dia langsung muncul ya, 4 hari Bali itinerary ya. Tuh, oke. Di sini muncul tuh itinerary-nya. Dan di sini lu bisa tambahin ya. Jadi lu nggak cuman dasarnya doang, apa ya dibilangnya, hasil pertamanya, result pertamanya. Ini kan result pertamanya ya, dari sini ya, dari 4D yang ini result pertamanya. Ketika lu scroll ke bawah, ini sampai selesainya. Nah, ini dia, hari keempat tuh ya, sampai sini. Tapi lu bisa lagi nih, mau rewrite, mau lu add more detail lokal, include more cultural experience, suggest some adventure activity, terserah. Jadi lu bisa tambahin, lu bisa rewrite lagi. Misalkan gue tambahin ini nih ya, add more detail on lokal nih. Misalkan gue pilih ini. Nah, dia akan nge-replace lagi, dia bekerja lagi, itinerary-nya akan ditambahkan dari ini. Kita tinggal send aja. Nah, dia lagi bekerja lagi, sedang bekerja ini, sedang compose ya. Dan tuh, oke, selesai. Lebih detail lagi, oke. Misalkan ini gue tap dan ini adalah itinerary-nya. Nah, ini dia itinerary-nya. 4 hari itinerary with culinary experience. Asik. Dan ini hasil dari si Apple Intelligence Writing Tools gitu. Lalu misalkan gue mau menambahkan sesuatu lagi nih. Misalkan nih gue enter ke sini, terus gue tambahin Apple Intelligence lagi di sini atau Writing Tools, Describe Your Change di sini. Misalkan gue ketiknya seperti ini. Oke, gue send. Nah, dia langsung ngedeteksi itinerary yang tadi ya, yang di atasnya. Coba gue use ChatGPT di sini, bisa. Gue coba tambahkan use ChatGPT, mungkin karena ada gambar juga kali ya. Masih bekerja. Nah, di sini sudah ada misalkan estimasi duration. Gue tambahin estimasi duration, kita send.
kita kirim di sini, maka dia ngebaca itinerary yang sudah ada tadi ya. Selesai. Ya, jadi itinerary-nya ada gabungan ya. Karena gue sempet nyontoin yang Jepang juga di sini ada tuh. Tapi intinya di bagian ini nih yang contoh gue tadi, 4-day Bali itinerary with culinary experience, dia langsung nge-replace dengan durasi dan waktu. Oke? Lu bisa lihat sendiri nih di sini. Yang ini tuh ya, 4-day Bali itinerary with culinary experience. Oke? Dan di sini ada rentan waktunya, durasi waktunya, sorenya ngapain aja, kemana aja gitu ya, hari keduanya ngapain aja dan berapa jam di situ. Jadi langsung ada gitu. Jadi intinya writing tools ini jadi jauh lebih sangat berguna banget ya. Terutama gua pribadi sangat ngebantu banget ya. Jadi writing tools ini akan ngebantu teman-teman juga pada nantinya di saat S18.2 resmi dirilis pastinya. Hanya saja kekurangannya menurut gua masih English language ya, atau bahasa Inggris. Dimana karena serinya juga sudah mendukung ChatGPT, jadi ya writing tools ini sangat ngebantu banget baik describe your change-nya ataupun compose-nya. Kalau fitur rewrite, friendly, profesional itu udah dari S18.1 udah ada. Jadi kita nggak perlu jelasin secara detail lagi ya, seperti itu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya aplikasi email. Nah, aplikasi email ini kan diredesign sama Apple pada saat memperkenalkan S18. Aplikasi email ini memang ada redesign tambahan atau desain baru di aplikasi email. Jadi ketika lo buka aplikasi email, tampilannya sekarang jadi seperti ini. Jadi lebih enak dilihat dan lebih detail. Tentunya ada kategori di bagian atasnya, ada primary, ada transaction, ada updates, ada promotion juga, dan ada all email juga gitu ya. Jadi jujur gue pribadi yang sering buka email, ini sangat ngebantu banget ya di bagian email ini karena ada kategorinya seperti ini. Dan of course aplikasi email pun mendukung Apple Intelligence. Nah contohnya seperti ini, gue lagi mau buat email baru atau gue mau send email, di sini kita bisa langsung buat dengan Apple Intelligence. Nah misalkan gue describe your change atau gue compose ya, gue compose misalkan proposal advertising account Instagram Iksan Zulfikar. Nah seperti ini contoh aja ya, contoh gua send. Oke, sedang create di emailnya ya. Nah di sini ada tambahan lagi, lu mau nambahin add more detail about the budget for proposal, ada juga include bla 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 dan lain sebagainya. Oke, gue coba menambahkan add more detail about. Nah gue coba tambahin ini, kita kirim, kita send di sini. Sedang creating lagi ya. Oke, dan nah ini dia isi emailnya. Langsung keketik sendiri ya. Gue tinggal ganti namanya, subjeknya gue pindahin ke subjek. Jadi ini subjeknya masih di bawah. Oke, di sini langsung Hai Iksan, bla 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 bla, content strategi, timeline schedule, budget and bla bla bla. Ini budgetnya nih. Ya ini contoh aja ya. Jadi ini sebagai contoh, ada next stepnya dan lain sebagainya. Jadi ini sangat ngebantu banget aplikasi email yang sudah terintegrasi dengan Apple Intelligence juga gitu. Oke, nice. Oh iya, gue lupa sampein kalau di aplikasi email juga writing tool sangat bekerja ya. Jadi kalau lu select teks email lu seperti ini, lu mau gunakan Apple Intelligence lagi, misalkan lu mau bahasanya sedikit friendly, ya lu bisa ubah aja ke friendly seperti ini, maka dia akan bekerja. Look at this, dia sedang bekerja untuk nge-replace dengan bahasa yang lebih friendly. Nah seperti ini originalnya, ini yang lebih friendly-nya bahasanya gitu. Oke? Tuh, tapi ya tetap lebih enakan original ya, lebih rapi. Tapi intinya bisa lu bikin bahasanya jadi lebih friendly ya dengan adanya Apple Intelligence di aplikasi email atau integrasinya Apple Intelligence dengan aplikasi email gitu. Good job Apple. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya ada di bagian control center. Nah, kalau lu perhatiin di sini ada icon type to Siri ya. Jadi lu bisa menambahkan type to Siri di control center ketika lu tambahkan seperti ini, terus add control. Di sini ketika lu scroll adanya type to Siri. Ya, ChatGPT juga ada nih. Tapi lu harus install aplikasi ChatGPT dulu gitu. Cuman di sini gue mau kasih tahu yang Type to Siri. Nah ini dia Type to Siri. Oke, sebenarnya nggak usah harus install ChatGPT ya. Kan Siri-nya udah integrasi sama ChatGPT. Tapi intinya di bagian kontrol untuk control center adanya kontrol untuk Type to Siri. Dan ini berlaku untuk di lock screen juga ya. Jadi kalau lu perhatiin lock screen gue di sini, nah ini gue tambahkan juga Type to Siri-nya di sini gitu. Oke, ya juga ya. Gue install aja ChatGPT lah. Orang udah ada, udah terintegrasi sama Siri. Lanjut fitur selanjutnya adanya volume limit. Nah, volume limit di bagian setting. Lalu di bagian setting kita pergi ke sound and haptic. Nah, di bawah sini adanya volume limit nih. Ketika lu enable, lu bisa melimit maksimum limit volume gitu. Lu mau di berapa persen ketika lu menggunakannya. Oke? Dan ada juga audio in calls di bagian accessibility. Jadi ketika lu di bagian setting, lu pergi ke accessibility, terus lu scroll ke bawah audio and visual. Nah, di sini adanya add audio in calls. Nah, di sini lu bisa
enable atau turn on gitu. Lalu ada apa lagi sih di iOS 18.2 beta 1 ini? Adanya default apps, settingan default apps. Jadi ketika kita pergi ke setting, terus kita ke bawah apps, di menu paling atas adanya fitur default apps. Nah, default apps ini ketika kita buka, kita bisa mengganti atau mengcustomize email. Misalkan email, lu mau ganti nggak mau pakai aplikasi email bawaan Apple, pakai aplikasi pihak ketiga, bisa banget default apps ini gitu ya. Terus adanya aplikasi message juga bisa diganti defaultnya kalau lu mau menggunakan apps yang lain message-nya. Lalu calling juga sama, dan call filtering juga ada, dan browser tentunya di sini browser app tuh ya, lu mau ganti defaultnya juga bisa gitu. Password and codes juga lu bisa ganti defaultnya, default penampungan password lu, nggak mau pakai aplikasi password juga bisa. Dan ada default keyboard juga nih. Jadi intinya dijadiin satu tempat untuk penggantian default gitu. So, gimana iOS 18.2 beta 1? Ya overall untuk performance seperti beta version sebelumnya, gua nggak pernah ekspektasi tinggi. Ya namanya beta version ya, selalu ada aja kendala, ada aja bug ya, buktinya ini belum kebagian. Sampai sekarang masih belum bisa nyoba gua, padahal ini adalah major fiturnya atau fitur besarnya gitu yang harus gue tunjukin sama kalian semua. Tapi ya udah, mau gimana. Dan gua ngerasa juga cepet panas banget, lalu lumayan boros juga untuk konsumsi baterainya. Tapi ya karena memang gua udah menyadari namanya beta version tuh, apalagi ini beta 1 ya, jadi sangat bisa kita memaklumi kalau adanya bug ataupun kendala. Namanya beta version cuy, versi uji coba. Jadi lu nggak bisa expect lebih tinggi ya. Expect-nya nanti pada saat resmi dirilis gitu. Karena harusnya pada saat nanti resmi dirilis, iOS 18.2 ini akan baik-baik aja. Tapi ngomong-ngomong performance, nggak afdol juga kalau gua nggak benchmark sekalian. Gua akan coba benchmark di sini menggunakan Geekbench. Nah, di sini lu bisa lihat sendiri iPhone 15 Pro, iOS 18.2 beta 1 of course, CPU-nya Apple A17 Pro di 3,78 GHz, lalu memorinya di 7,50 GB. Langsung aja ya CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark, kita tunggu dulu ya. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 2970 dan multicore-nya di 7348. Tapi ya ini cuma sekedar angka aja lah ya menurut gue. Yang penting experience saat kita menggunakan iOS 18.2 beta 1 ini baik-baik aja. Tapi overall sejauh ini meskipun sedikit kurang puas karena ada fitur yang belum bisa gue coba, tapi it's okay, nggak apa-apa, namanya masih beta version dan ini masih beta 1. Jadi ya pastinya masih kurang stabil banget dan of course ada beberapa kendala. Tapi ya ini beta version, jadi kalian juga harus maklumin gitu ya. Gak bisa kalian tidak memaklumi karena ini masih tahap uji coba gitu. Oke? Dan ini juga berlaku dengan baterai. Baterai juga cukup banget ya, cukup banget cepat habisnya. Kalau lu cek di sini baterai gue di 84%, dan kalau kita pergi ke setting, terus kita pergi ke baterai di sini, kita cek aktivitas baterai gue. Nah, lu bisa lihat tuh ya, terakhir charger di 55 menit yang lalu, dan screen aktifnya di 7 jam untuk sosial media aja. Tapi memang seperti tadi gue katakan di awal, ya kita nggak bisa berharap banyak, namanya juga masih beta version, tahap uji coba gitu ya. Siapa suruh lu menggunakan beta? Karena beta version tuh tidak digunakan untuk daily, dan tidak seharusnya lu gunakan untuk daily menurut gue. Makanya gue tidak merekomendasikan beta version itu digunakan untuk daily, apalagi buat teman-teman semua yang nonton di sini. Kecuali lu memang punya banyak device atau lu seorang developer program ya, ya terserah, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lu buat daily, pengen dapetin fitur yang lebih awal, ya sabarlah, tunggu resminya dirilis aja gitu. Kecuali kalian terima konsekuensinya. Ya memang resiko harus ditanggung sendiri ya. Gitu. Dan kalau kita cek baterai health-nya di sini masih aman di 92%. iPhone 15 Pro gua, cycle count-nya di 381. Kalian bisa lihat sendiri. Oke? Of course, tidak ada apa-apa menurut gua nggak ada keluhan untuk baterai karena mungkin gua udah sangat bisa mengerti beta version tuh seperti itu. Jadi ya udah, emang nggak ada lagi yang bisa harus dijelaskan antara performance ataupun baterai. Begitu. Ya udah, gua rasa cukup ya video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.